Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Kita percaya, saya percaya bahwa saudara dimanapun kita berada, kita merasakan kasih setia Tuhan. Yang merasakan kasih setia Tuhan, lambaikan tangan dimanapun Anda berada. Ya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib. Sangat ajaibnya Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Saya undang saudara untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita tundukkan kepala kita tutup mata kita, Yesus. Oh, Bapa, Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kita sembah Dia. Jemaat Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama dengan darah
sampai sekarang ini kami ada itu karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus. Bapa, hanya karena oleh darah kasih-Mu Tuhan. Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu ya Yesus mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan ya Yesus. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Lebih sungguh lagi katakan oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan oleh kuasa. Oh, hanya karena-Mu Tuhan, Kau yang telah tebus dosaku. Ya, terima kasih Yesus. Kasih-Mu mengalir dalam hidupku dan memulihkan hidupku. Sungguh besar, yes, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan lebih sungguh hanya oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu ya mengalir, memulihkan hidupku, memulihkan hidup saudara. Ya, besar anugerah-Mu. Ya Yesus, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oleh karena kuasa darah-Mu lah Tuhan kami ditebus. Itulah sebabnya Tuhan pada saat ini kami boleh merasakan
akan kuasa Tuhan hadirat-Mu yang selalu melingkupi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang kami jalani. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Sehingga Engkau akan memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dan kami percaya setiap umat-Mu dimanapun berada. Baik yang di rumah-rumah, baik yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh-boleh menikmati hadirat-Mu. Menikmati kuasa Tuhan. Menikmati mujizat-Mu ya Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu ribuan tahun yang lalu, kami percaya kami semua diberkati dan dipulihkan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan sembah Dia, Raja di atas segala raja. Dia rela mati untuk saya dan saudara. Dia rela mati untuk tebus dosa saya dan saudara. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Oh Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
sembah karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat tangguh. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Katakan Yesus Engkau ku kita sembah Dia, kita agungkan namanya, Yesus. Sungguh karya-Mu besar dalam hidup kami. Kami tidak bisa balas apapun selain kami mempersembahkan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan, untuk melihat salib-Mu, untuk melihat kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Yesus Tuhan. Haleluya. Kita katakan lebih sungguh lagi. Karya terbesar dalam hidup. Oh Yesus. Hanya pengorbananmu yang membuatku hidup, yang menyelamatkanku. Yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik atas segala kebaikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami masih ada Tuhan, itu karena kasih dan kebaikan-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur juga Tuhan atas pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami menyatakan syukur kami melalui setiap persembahan yang kami siapkan Tuhan. Kami memberikan setiap persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberkati setiap persembahan kami. Dan persembahan kami biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa yang baik. Dan biarlah Engkau ajarkan kami Tuhan untuk kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu ya Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Ya Yesus, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan
ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur kepadamu, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang ajaib. Haleluya. 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 Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami datang padamu memuji menyembah Tuhan, meninggikan namamu Raja di atas segala raja. Terlebih kami merayakan hari di mana merupakan sebuah hal yang terbesar bagi kami, di mana karyamu Tuhan lewat anakmu yang tunggal Kau relakan datang ke dunia untuk mati bagi kami, supaya kami yang berdosa, dosa kami dihapuskan. Itulah merupakan kebanggaan kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga, untuk sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus turun atas kami. Jadikan hati kami tempat yang layak atas firman-Mu. Dan firman-Mu ya Tuhan akan mengubah setiap hati kami, dan bahkan membawa kami ke dalam berkat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Mari Tuhan, Engkau berfirmanlah bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, shalom jemaat terkasih dimanapun Bapak dan Ibu Saudara berada. Secara khusus jemaat-jemaat yang ada di Parongil, Layambat, demikian juga yang ada di Medan, Pekanbaru, dan demikian juga di Harapan Elok, Makassar, dan semua kita yang ada baik yang di Harapan Indah. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita, sekalipun dalam ibadah kita sudah keempat kali ini kita beribadah secara online. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap ada dimanapun kita berada, Bapak dan Ibu Saudara. Jadikanlah momentum ini menjadikan rumah kita menjadi tempat berkualitas kumpul dengan keluarga dalam momen ibadah Jumat Agung. Yang selama ini Jumat Agung kita rayakan di gereja secara bersama-sama. Tetapi tahun ini akibat COVID-19 kita diberikan kesempatan beribadah bersama dengan keluarga dalam Jumat Agung. Hari Minggu kemarin kita ibadah dalam ibadah perjamuan kudus. Itu Tuhan beri kesempatan bagi kita melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan Jumat ini kita merayakan Jumat Agung, merupakan sesuatu hal yang istimewa. Di rumah kita hadirkan ibadah Jumat Agung. Kristus mati bagi kita. Sekaligus ini merupakan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk itu Bapak dan Ibu Saudara, mari kita akan terus memiliki antusias dalam beribadah sekalipun kita di rumah-rumah. Baik Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, bahwa dalam kesempatan ini kita akan merenungkan tema tentang Yesus mati supaya kita hidup. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu Saudara bahwa Yesus mati supaya kita hidup. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan Bapak dan Ibu Saudara, Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia datang, dia tinggalkan surga yang mulia. Dia datang mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Betapa bernilainya, betapa berharganya, betapa mahalnya kita di mata Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Allah sudah melakukan sesuatu yang sangat penting, dan itulah yang membuat kita bernilai dan berharga di mata Tuhan. Waktu Allah menciptakan manusia, Dia berkata, mari kita ciptakan manusia segambar, serupa dengan kita. Inilah kemuliaan Tuhan yang diberikan bagi kita, Bapak dan Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan,
akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita harus terpaksa diusir dari Taman Eden. Di mana kita ditempatkan Tuhan di satu taman. Kita itu mengalami kemuliaan Tuhan. Tetapi akibat dosa kita diusir dari Taman Eden. Dan akibat dosa itu kita akan mengalami kesusahan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada itu, dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, dia katakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang terpenting bukan masalah soal diusir dari Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang terpenting adalah yang kita lihat. Karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Apa akibat ketika kita kehilangan kemuliaan Allah? Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 dia berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, betapa mahalnya kita di mata Tuhan. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dia yang adalah Tuhan, yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Tapi dia datang ke dunia ini, dijadikan menjadi dosa. Dan bahkan Alkitab mencatat dalam Yesaya pasal yang ke-53, Yesaya 53, dikatakan di sana mulai ayatnya yang ke-3, dikatakan di sana saudara, 2 kita mulai. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh luka bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, bahwa betapa besarnya pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Ayat ini mengungkapkan kepada kita, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Orang yang tidak masuk hitungan bagi manusia. Tapi dia datang mengasihi manusia itu. Dia datang untuk menjamin kehidupan manusia itu. Di ayat yang ke-5 dia katakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi dia tertikam karena kita pemberontak. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Haleluya. Sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan bagi kita. Dia begitu setia. Dia begitu baik bagi kita. Dia rela mati gantikan kita, saudara. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi makna kematian Kristus bagi kita? Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan kepada kita adalah, yang pertama, kematiannya memberi kita hidup yang kekal. Alkitab sudah menjelaskan kepada kita akibat dosa, maka kita akan mengalami kematian kekal, maut.
Jadi semua masa depan manusia cuman ada pada kematian. Cuman ada pada neraka. Tetapi syukur bagi Allah yang memberikan kepada kita anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah merupakan sebuah kebanggaan kita kepada Tuhan. Inilah merupakan sebuah karya terbesar dari Tuhan. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Dia rela untuk dicambuk. Dia rela untuk dipukul. Dia rela untuk dihina. Dia rela untuk diludahi, saudara. Tadi di dalam Yesaya 53 ayat 5 bagian C. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya. Ganjaran, dia diganjar, dia dipukul, dia dicambuk, dia diludahi, dia memikul kayu yang kasar. Dia harus tertati-tati sampai ke bukit Golgota. Dan di atas bukit Golgota, kedua telapak tangan dan telapak kakinya dipakukan di kayu yang kasar dan dimakotai dengan mahkota duri. Itu ganjaran yang diberikan kepada Yesus. Buat apa, saudara? Dalam Yohanes pasal 3:16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah, dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita merenung dengan baik. Ayat ini bilang, karena begitu besar kasih Allah. Bagi siapa? Bagi manusia pemberontak. Bagi manusia yang berdosa. Bagi manusia yang terus-menerus melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tapi kasih Allah tidak pernah beranjak daripada manusia itu. Dia terus mencurahkan kasih-Nya. Dan sampai pada puncaknya yang kita rayakan hari ini. Yesus harus diserahkan. Supaya bukti kasih-Nya tersampaikan bagi kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas kematian Kristus bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat penting dikatakan ayat ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berikan anaknya satu-satunya, saudara. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya. Ingat, saudara. Betul, Yesus mati bagi dunia. Tapi keselamatan hanya diterima orang yang percaya kepadanya. Hidup yang kekal hanya diperoleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12 dia berkata bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada mereka yang terima namanya. Kuasa apa? Kuasa keselamatan. Itu yang Tuhan berikan bagi kita. Di saat kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan. Dalam masa-masa yang sukar sekarang ini. Jangan sampai keyakinanmu ternodai. Jangan sampai saudara kita undur dari Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Soal kematian bukan itu yang terpenting. Cara mati kita seperti apapun Bapak Ibu Saudara. Tidak bersoal. Yang penting kita ada di dalam Tuhan. Sehingga saudara, ayat ini menjadi bagian milik kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Itulah makna kematian Kristus yang pertama. Yang kedua,
Makna kematian Kristus yang kedua adalah dalam Roma pasal yang kelima ayat 8 sampai 11. Dia berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, makna yang kedua adalah kematiannya memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara, memperdamaikan kita dengan Allah. Waktu kita diperdamaikan Allah dengan Dia, Alkitab berkata ketika kita masih berdosa. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia memperdamaikan kita. Dia menyelamatkan kita. Dia menebus kita dari segala pelanggaran kita. Bukan pada waktu kita datang minta ampun kepada Tuhan. Tapi justru ketika kita menjadi seterunya. Ketika kita masih berdosa. Allah berinisiatif untuk datang sebagai manusia. Untuk menebus kita. Untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi berdamai dengan Tuhan. Andai kata Tuhan tidak perdamaikan kita dengan Dia, surga bukan bagian kita. Nerakalah tetap menjadi perkumpulan setiap manusia. Tetapi perdamaian dari Tuhan mengakibatkan hidup kita berpindah dari neraka, dari kematian kekal menjadi hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Syukur bagi Allah Tuhan kita yang berinisiatif. Dan bahkan kita sebut kalimat yang berkata karya yang terbesar. Karya Allah yang terbesar bagi kita ketika Dia harus mati dan pada posisi kita masih berdosa. Itulah karya yang terbesar. Itulah kelebihan Tuhan di atas segalanya. Itulah hal yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana jemaat terkasih? Respon kita tentang kasih Tuhan ini. Yang rela datang ke dunia. Memperdamaikan kita. Supaya kita mendapatkan kehidupan di dalam Dia. Itulah makna yang kedua tentang kematian Kristus. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 1 ayat 29. Dia berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, kematian Kristus, makna kematian Kristus menghapus dosa dunia. Siapakah yang bisa menghapus dosa dunia? Yang begitu keji, yang begitu jahat. Tidak ada seorang pun yang dapat menghapusnya. Tetapi Allah yang kita jahati, kepada Allah yang kita memberontak, Dia berkata, Dia datang untuk menghapus dosa dunia. Inilah merupakan sebuah kabar baik bagi dunia. Di saat kita jatuh dalam dosa, di saat kita diusir dari Taman Eden, kabar baiknya adalah ada satu pribadi yang bernama Yesus datang untuk menghapus dosa dunia. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dalam Jumat Agung ini, mari buka hatimu. Mari terpercaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Berbaliklah dari jalan-jalan kita yang jahat.
siapkan hidupmu hanya untuk Dia saja. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Inilah renungan firman Tuhan bagi kita sekalian dalam Jumat Agung ini. Saya percaya 3 makna kematian Kristus akan menjadi berkat untuk kita dimanapun kita berada. Berkat yang pertama dari kematian Kristus adalah Dia mati untuk memberikan kita hidup yang kekal. Yang kedua, Dia mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, Dia mati untuk menghapus dosa dunia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Memandang Tuhan yang sudah rela datang ke dunia. Rela memberikan dirinya supaya kita, orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak dan Ibu Saudara, pejamkan mata sejenak. Renungkan Tuhan yang sudah rela mati bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan ketika Dia mati, kita masih menjadi seterunya Allah. Kita masih pemberontak, kita masih orang yang jahat. Tapi Yesus rela mati bagi kita. Saudaraku, apapun persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini, jangan merubah fokusmu kepada Tuhan. Doa kita bersama, COVID-19 segera dihalaukan Tuhan dari bangsa ini. Ini permohonan kita semua. Tapi seandainya Tuhan berkemauan, semua keadaan ini merupakan awal kesukaran yang kita harus hadapi ke depan, saudara. Jangan sampai mengubah keyakinanmu kepada Tuhan. Dalam Jumat Agung ini, kita mau betul-betul sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang harus kita hadapi di depan, hidup kita serahkan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Sungguh telah Terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, haleluya. Sungguh telah terbukti. Amin, amin, amin.
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, haleluya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat terkasih, angkat dua tanganmu. Di tempat di mana engkau berdiri, angkat dua tanganmu. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dalam merayakan Jumat Agung di mana Tuhan datang ke dunia. Dia rela untuk dicambuk, Dia rela untuk diludahi. Dia rela untuk dipakukan di kayu yang kasar, saudara. Karena begitu besarnya kasih-Nya bagi saudara dan saya. Angkat tanganmu, agungkan Dia. Tinggikan Dia, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, haleluya. Agunglah karya-Mu bagi kami Tuhan. Kau rela mati gantikan kami Bapa, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Supaya kami diperdamaikan dengan Allah. Supaya dosa dunia dihapuskan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, selama ini kami melakukan kejahatan di mata-Mu. Ampuni atas segala pemberontakan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Yesus. Sucikan basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang kami dengar. Biarlah Engkau materaikan firman-Mu atas Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami punya keyakinan. Karena kematian-Mu kami sudah memperoleh hidup yang kekal. Karena kematian-Mu kami sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena kematian-Mu dosa dunia sudah dihapuskan. Terima kasih buat karya-Mu yang terbesar dalam setiap kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami semua
Engkau berkaryalah bagi kami. Nyatakanlah kuasa-Mu atas kami. Roh Kudus bekerja bagi kami. Di dalam nama Yesus, masa yang sukar, masa yang sangat sulit kami hadapi sekarang ini, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon anugerah kebaikan-Mu yang terus-menerus menopang, menolong kami, memberi kemampuan, kekuatan bagi kami dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah merupakan pembuktian Allah bahwa Engkau sanggup memelihara kami dalam masa sukar sekalipun. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Jemaat terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Di rumah-rumah saudara. Baik yang ada di Parongil, Layambat, Medan. Baik yang ada di Pekanbaru. Baik yang ada di Harapan Indah, Harapan Elok. Baik yang ada di Makassar. Dan di mana saja umat-umat Tuhan berada. Jikalau engkau punya masalah, persoalan, pergumulan, ada kesulitan-kesulitan di masa yang sukar ini, saya mau berdoa bagi Bapak dan Ibu Saudara. Percaya dengan iman, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berjanji. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau sendiri. Dia berjanji untuk menyertai kita, saudara. Mari di tempat engkau berdiri, angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik dalam masa yang sukar ini, dalam masa yang sulit ini ya Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan umat-Mu yang terangkat di rumah dimanapun mereka berada. Mereka merindukan lawatan Tuhan. Mereka merindukan jamahan Tuhan. Mereka merindukan pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Lihatlah tangan yang terangkat. Lawatlah mereka. Jamalah mereka ya Tuhan. Jikalau mereka lemah, kuatkan mereka. Jikalau mereka sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan. Jikalau mereka berkekurangan, cukupkan hidup mereka. Tuhan bantu mereka ya Bapa. Damai sejahtera Allah turun atas umat-Mu. Jaga pelihara mereka, lindungi mereka. Tuhan khususnya dari COVID-19 ini Bapa di surga. Kami berdoa seluruh umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini. Oh Tuhan, tidak ada Tuhan Yesus yang berkepanjangan mengalami COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan tolong kami. Tuhan bantu kami supaya segera teratasi COVID-19 ini. Dengan caranya Tuhan, berkaryalah Engkau ya Bapa. Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat jemaat-jemaat yang ada di Parongil, Layambat, yang ada Tuhan Yesus di Medan, Simalingkar B, demikian juga yang ada di Pekanbaru, Harapan Indah, Harapan Elok, Makassar Tuhan. Dari bayi, balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami, istri. Tutup bungkus kami dengan darah anak domba Allah. Darah Yesus Kristus, darah yang berkuasa atas kami ya Tuhan. Maka Bapa di sorga, kami berdoa setiap COVID-19, oh virus corona tidak akan Tuhan menjamah umat-umat-Mu yang ada di gereja-Mu. GBI Marsal, Harapan Indah, Harapan Elok, demikian juga Layambat, Parongil, Medan, Pekanbaru, Makassar. Kami berdoa dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dengan darah anak domba Allah. Darah Yesus berkuasa atas kami. Tuhan Engkau tolong kami Bapa. Ini kerinduan hamba-Mu, jikalau Tuhan mengaruniakannya. Jangan ada satupun umat-Mu yang kena COVID-19 Tuhan. Jangan ada jemaat-Mu yang kena COVID-19 Tuhan. Kami berdoa, kami tahu kami terbatas menjaga diri kami. Tapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan sanggup untuk menjaga dan memelihara kami ya Tuhan. Sebabnya hamba berdoa, apa yang umat-Mu makan dan minum tahirkanlah ya Tuhan. Apa yang mereka Tuhan, oh Tuhan Yesus sentuh dan apa yang menyentuh mereka, tahirkanlah ya Tuhan. Dan setiap udara yang mereka hirup, tahirkanlah ya Tuhan. Mereka yang bekerja dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bukan hanya makan minum mereka ditahirkan, udara ditahirkan, yang menyentuh dan yang
waktu ditahirkan. Tapi setiap kemanapun mereka pergi bekerja Tuhan. Tuhan dalam radius 1 meter dengan teman-temannya, dengan orang-orang lain Tuhan. Bukan hanya mereka Tuhan tidak kena virus corona. Tapi jika ada orang-orang di sekitarnya kena virus corona. Biar kiranya Tuhan lewat umat-Mu. Tuhan Yesus nyatakan kuasa, nyatakan mujizat-Mu. Sehingga dalam radius 1 meter Tuhan, jika ada orang-orang yang kena virus, mereka disembuhkan, mereka ditahirkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini permohonan kami, supaya Tuhan jamah kami semua. Di atas semua apa yang kami pohonkan kepadamu, kami harus tetap berserah kepada kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kepada kami menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat terkasih, saya mengajak kita semua mengangkat kedua tangan kita. Kita mau berdoa buat COVID-19 ini. Saudara, buka suaramu, berdoa sama-sama untuk COVID-19 ini supaya segera Tuhan selesaikan di atas bangsa kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kalau ini karena dosa, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Oh haleluya. Mari berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Berdoa secara khusus Tuhan. Buat wabah yang sedang kami hadapi di bangsa ini Tuhan. Yaitu COVID-19 Bapa di sorga. Dengan belas kasihan Tuhan, turunlah atas bangsa kami ini Bapa. Tuhan, angkatlah semua virus-virus yang ada. Angkatlah Tuhan semua COVID-19 ini. Tidak ada lagi di bangsa ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Supaya semua hamba-hamba Tuhan tidak ada yang saling meninggikan diri. Tidak ada yang saling menghujat Tuhan satu dengan yang lain. Biarlah kami hamba-hamba memberikan dengan tangan dalam roh. Kami boleh Tuhan Yesus semuanya berdoa bersama-sama. Di dalam kami Tuhan menghadapi wabah ini. Bukan saling menyalahkan. Bukan saling Tuhan Yesus, oh Bapa di surga, menyepelekan satu dengan yang lain. Tapi kami saling menguatkan. Saling berdoa satu dengan yang lain. Supaya belas kasihan Tuhan dicurahkan atas bangsa kami ini. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu, cabang-cabang dari Kelapa Gading, yaitu Bapa di surga yang dari Parongil, Layambat, Medan, Pekanbaru, Harapan Indah, Harapan Elok, demikian juga Makassar ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Yakob Nahwai bersama dengan Tante Rina, Bapak Yohanes Nahwai bersama dengan Ibu. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu bersama dengan para penatua, para diaken Tuhan, semua jemaat yang ada di pusat. Tuhan, Engkau juga menjaga, memelihara, melindungi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, kami umat-Mu, Tuhan menjadi umat yang bebas, yang diberkati, yang ditolong, yang ditopang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan seluruh jemaat-Mu. Tuhanlah yang memberkati. Berkati para pelayan-pelayan kami Tuhan. Yang melayani Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan setiap minggunya. Melalui Tuhan Yesus, Tuhan siaran yang kami lakukan ini Bapa di surga. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati. Baik para pemain musik, MC singers, baik Tuhan Yesus kameramen Tuhan. Semua LCD diberkati oleh Tuhan. Ditolong Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau. Naikkan pujian kepada Tuhan. Mari terkasih, siapkan roti dan anggur. Pastikan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Roti dan anggur. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Salibnya, salibnya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Inilah roti yang melambangkan tubuh Kristus yang
yang dipukul, dicabik-cabik demi dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Salibnya, haleluya. Salibnya, salibnya, selama Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Yesus. Roti yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara adalah lambang tubuh Kristus. Tubuh yang dipukul, tubuh yang dicambuk, tubuh yang diludahi, tubuh yang ditinju, tubuh yang dipaksa untuk memikul kayu yang kasar. Tubuh yang digantungkan di atas kayu salib. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ini semua bermakna karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dia relakan semuanya itu supaya engkau dan saya beroleh hidup yang kekal. Mari dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama iman. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang baik bagi kami Tuhan. Kau rela menyerahkan tubuhmu bagi kami supaya kami diselamatkan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat anggur di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Dengarkanlah firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama dengan iman. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat terkasih di rumah dimanapun berada, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami bersyukur Tuhan buat roti dan anggur yang sudah kami boleh nikmati. Jadilah itu Bapa di surga menjadi kekuatan bagi kami Bapa yang baik.
Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam Jumat Agung ini semakin hari semakin membuat kami lebih dekat dengan Tuhan. Memberkati kami semua. Kuasa Roh Kudus turun atas kami. Kami tidak lupa berdoa Tuhan buat bangunan dan rencana membangun gereja 1000 seat di Harapan Indah ya Tuhan. Kami tetap berdoa dalam nama Yesus sekalipun situasinya tidak memungkinkan. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang ajaib akan menyelesaikan dengan caramu sendiri ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu. Sepanjang minggu ini ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Dalam ibadah hari kebangkitan besok minggu kami kembali memuji Tuhan. Kami kembali menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Beri yang terbaik bagimu. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, terima kasih buat setiap korban persembahan Bapak dan Ibu Saudara. Dan kiranya tangan Tuhan yang akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih sama Tuhan, dalam ibadah hari Minggu, dalam ibadah kebangkitan, kembali kita ibadah tetap seperti apa yang kita lakukan hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara tetap antusias, tetap semangat dalam beribadah dan bangun hubungan kualitas bersama keluarga, dan sehingga rumah kita akan menjadi penuh dengan hadirat Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Selama belum nyaman kita berkumpul bersama dengan adanya wabah COVID-19. Bapak Ibu Saudara tetap berdoa di rumah. Jangan lupa supaya kita satukan hati kita, supaya Indonesia segera dapat keluar dari persoalan yang begitu luar biasa ini, yaitu COVID-19. Kita doakan supaya ini sudah selesai, saudara. Ya, Tuhan berkati kita semua. Dan doa saya buat Bapak Ibu Saudara, terus supaya saudara diberkati, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Saya sebagai gembala, saya sangat mencintai Bapak Ibu Saudara. Saya rindu berkumpul bersama dengan Bapak Ibu Saudara, baik dalam ibadah kecil komsel, baik juga ibadah raya yang kita adakan setiap minggunya. Dan kiranya harapan kita ke depan itu segera akan kita mulai kembali dalam ibadah-ibadah kita yang berkumpul secara bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Arahkan dua tangan buat korban persembahan kita, dan juga buat formulir-formulir doa yang ada di gereja yang saya doakan. Saudara boleh arahkan tangan di layar kaca Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh berdoa bersama-sama buat formulir doa dan juga buat persembahan-persembahan Bapak dan Ibu Saudara. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa buat formulir-formulir doa
yang berisikan beban masalah persoalan pergumulan hidup umat-Mu. Dengan iman mereka tuliskan di atas formulir doa ini. Dengan iman pula kami hamba menumpangkan tangan di atasnya, bagaimana jaminan firman-Mu yang berkata, barang apa kau minta dalam nama-Ku, aku akan memperbuatkannya, supaya nama Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikan jalan keluar kelepasan dan kemenangan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan, buat persembahan umat-Mu, persembahan yang pertama, kedua, ketiga, dan demikian juga perpuluhan ucapan syukur. Terimalah menjadi persembahan yang bermuharram di hadapan Tuhan. Dan mari Bapa di surga, balaskanlah seturut dengan firman-Mu, bukakan tingkah langit, curahkan berkat berlimpah-limpah, halau pelahap dari umat-Mu, dan jadikan umat-Mu menjadi umat yang berbahagia di antara segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita mengangkat dua tangan kita kiranya. Salib Kristus, permata-permata Kristus, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berkasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih.